dialog hukum seperti itu. Baik, kita kali ini ditemani oleh Pak Bang Jul. Jul ya, Jul ya, atau Bang Jul. Bung Jul Henry Faisal. Boleh. Beliau adalah akademisi, dosen di salah satu kampus di Provinsi Jambi. Kemudian beliau juga mantan yang membidangi terkait fidusia. Karena topik kita kali ini adalah terkait masalah pelaksanaan eksekusi fidusia atau mekanisme sistem bagaimana pelaksanaan dari eksekusi fidusia ini, artinya kendaraan yang dibeli secara kredit melalui finance gitu ya Bang ya. Ya. Baik Bang. Ya. Kan memang saat ini kan memang masyarakat butuh edukasi ya, edukasi tentang pelaksanaan eksekusi fidusia ya, artinya sertifikat fidusia. Nah ini yang perlu Abang jelasi ya, apa sih sebenarnya sertifikat fidusia itu apa sih gitu loh Bang? Ya, baik. Terkait dengan Undang-Undang 42/99, cukup lama ini undang-undang ini berlaku dan masyarakat Jambi harus memahami lebih dalam tentang perjanjian, di mana di dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat bahwasanya harus dibaca apa isi perjanjian terkait utang piutang, di mana fidusia itu tersebut sebenarnya edukasi bagi masyarakat yang ingin berbisnis, bukan untuk pemakaian pribadi. Contohnya saya atau Pak Guldun ngambil kendaraan bukan untuk jalan-jalan. Bagaimana mereka bisa mengambil kendaraan ini menjadi bisnis yang akan berkembang. Gitu. Jadi dengan modal 5 juta kita bisa ngambil kendaraan, itu tidak mungkin. Tapi dengan hukum bisnis, mereka mengeluarkan manajemen bagaimana seseorang itu bisa menarik perhatian orang tanpa menjelaskan risiko. Perlu sosialisasi bahwasanya kendaraan yang kita miliki ini bukan kita punya. Contohnya, saya punya uang 5 juta, ngambil kendaraan harga 30 juta. Uang yang 25 juta itu milik siapa? Ya jelas itu tentunya itu adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan ini juga termasuk konsumen dari lembaga perlindungan konsumen. Jadi terjadinya eksekusi itu ada dalam undang-undang. Jadi kalau yang di dalam undang-undang 49 ya, 42 ya, 99 42/99 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian harus melalui akta notaris. Nah, kalau sudah dari akta notaris itu tingkatnya perdata. Nah, jadi ada laporan, polisi wajib menerima laporan terkait perampasan. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia itu bukan perampasan, menjemput perjanjian itu terhadap wan prestasi. Baik Bang. Menarik tadi yang apa yang disampaikan Abang tadi. Sekarang ini kan kalau bicara syarat dari perjanjian kredit itu kan ada diatur dari Permenkyu, Menteri Keuangan, itu syarat minimal untuk DP itu kan 30%, tapi kan sekarang kan tidak dilaksanakan. Ya. Akhirnya di satu sisi pihak finance juga yang penting bagaimana barangnya barang keluar gitu kan. Keluar kan gitu. Nah oke, Bang, kan banyak sering kita dengar bahwa pelaksanaan eksekusi ini dilakukan oleh pihak ketiga. Ya. Nah ini bagaimana menurut sisi pendapat? Kalau saya secara normatif ya seharusnya mereka yang sudah menerima SK loh ya, surat keputusan dari Panen sebagai eksekutorial.
Nah, itu ada di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hmm. Nah, eksekutorial ini harus membawa satu syarat yang harus dia bawa adalah sertifikat fidusia Hmm. dan membaca barcode, isi barcode. Apakah isi barcode itu benar? Si pemilik benda ini sudah melakukan perjanjian di akta notaris terkait utang piutang. Hmm. Nah, beda dengan gadai. Kalau gadai, uang diserahkan, BPKB STMK, kendaraan tetap di tangan gadai. Kalau ini beda. Uang dari lembaga pembiayaan untuk mendapatkan suatu kendaraan, dari lembaga pembiayaan, kendaraan itu adalah si pemilik benda fidusia berjanji akan melunasi utang piutangnya. Ya. Nah, maksud saya gini loh, Bang. Ya. Maksud saya gini loh. Supaya ini benar-benar menjadi edukasi bagi masyarakat. Ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ya, ya. Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Nah, itu mengatur tentang pelaksanaan Eksekusi, ya. fidusia, ya kan? Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia itu sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, artinya kan pelaksanaan ini kan dilakukan oleh jurusita. Ya. Iya kan? Ya. Nah, kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana menurut Pak Jul Henry sendiri? Ini kan masih banyak nih pemahaman ya. Iya, pemahaman atau pelaksanaan eksekusi yang bagi kawan-kawan pimpinan ini masih menggunakan pihak-pihak ketiga. Nah, bagaimana menurut pendapat? Biro jasa itu. Iya, biro jasa. Ya. Secara normatif ya, Undang-Undang Fidusia ini menjelaskan bahwa putusan sama dengan putusan pengadilan itu berdasarkan sertifikat fidusia. Ya. Jadi kata-katanya itu sama dengan putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Nah, terkait yang putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang menyita benda fidusia ini adalah pengadilan, jurusita. Nah, contohnya satu kasus yang ada di Jambi yang sulit sekali untuk ditarik, ya, sulit sekali untuk ditarik karena lawannya mungkin ya mempunyai backing gitu ya. Tapi dengan aturan hukum yang berlaku, karena benda ini mau ditarik dipindahkan. Akhirnya Painan melakukan gugatan untuk melakukan gugatan melalui pengadilan. Nah, kalau yang sekarang yang di jalan-jalan itu hanya menjemput untuk penyelesaian. Tapi dengan cara yang terbaik, bukan main rampas. Harusnya lapor RT dulu, Pak, kami mau ngambil kendaraan ini, bagaimana? Nah, kalau di jalan, rasanya undang-undang tidak mengatur itu. Baik. Kalau seandainya si konsumen katakanlah tidak mau memberikan secara sukarela, kan Ya. dalam ketentuan undang-undang, Ya, kan undang-undang diatur itu. sukarela. Wajib Kalau gitu, ya. tidak sukarela. Nah, otomatis ini kan harus Painan. dengan cara-cara paksa jatuhnya Ya. gitu. Nah, apakah dibenarkan menurut hukum? Kalau cara paksa tidak. Tidak benar. Tidak benar, karena kewajiban Painan untuk menggugat itu ada diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia 4299. Ya, artinya Painan bisa Melakukan gugatan. mengusulkan atau mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan ya. Ya. Kalau Kalau- si kalau konsumen sulit tidak mau menyerahkan. secara sukarela, Ya. gitu ya. Ya. Artinya si Painan mengajukan eksekusi ke Eksekusi ke pengadilan. Painan ya, Painan, bukan pihak ketiga. bukan pihak ketiga Karena ya. pihak ketiga ini adalah biro jasa. Dan lagi Jambi ini selalu mengatakan itu debt collector, Pak. Kalau debt collector itu biro jasa terkait dengan penagihan utang melalui kartu kredit. Iya. Jadi kalau dalam undang-undang itu eksekutorial yang diperintah oleh Painan melalui SK. Nah, ada beberapa kasus nih. ya, ada beberapa kasus khususnya di Polresta Jambi ya. Polresta Jambi itu berhadap banyak ya. penarikan Ya. kendaraan dan sudah ada dipidana nih. Ya. Sudah ingkrah.
tahun ini baru-baru 2022 ini sudah inkrah ada berapa orang yang dipidana dan diputuskan bersalah oleh Pengadilan. pengadilan ya. Ya. Nah itu kalau dari sisi perspektif hukum menurut Pak Jun sendiri bagaimana? Ya, kalau menurut saya penarikan benda fidusia yang dilaporkan tentang pengelap perampasan, ya, perampasan. Memang secara fakta hukum itu bentuknya perampasan. Tapi kalau eksekutorial ini memahami undang-undang, mempelajari undang-undang dengan baik, bagaimana dia sebagai perintah dari eksekutorial kepada pihak ketiga, tata caranya itu harus disosialisasikan. Nggak mungkin ngambil orang di motor di tengah jalan, itu bisa berjuntul loh. Mempermalukan di depan orang banyak gara-gara utang. Sementara ini utang piutang itu harus tertutup. Tidak boleh orang tahu. Iya, hukum privat. Jadi kalau mempermalukan di depan umum, masalah utang piutang itu berbahaya loh. Oh gitu ya Pak? Nah, kenapa? Seharusnya kan utang piutang itu kan antara kedua belah pihak sudah ada perjanjian. Yang dikejar adalah perjanjian. Wan prestasi siapa? Kalau memang melawan hukum, berarti harus ada gugatan. Kalau tanpa ada gugatan, itu namanya di luar konteks hukum. Nah, kalau di luar konteks hukum, ya dia mau mengatakan itu perampasan, sertifikat fidusianya tidak ada, jelas. Tapi kalau ada sertifikat fidusia, seharusnya pada saat laporan itu diterima, ditanyakan, diproses, dasar dia penarikan itu apa? Apakah ada perintah? Apakah ada sertifikat fidusianya? Kalau ada sertifikat fidusianya, pelajari. Undang-undang hanya 36 pasal loh. Nah, jadi kebanyakan mereka tuh menarik benda fidusia itu, saya katakan mempermalukan orang di depan umum. Ada tata cara yang baik. Contohnya, saya butuh rokok. Itu bisa aja minta rokok satu. Tapi kalau orang umum lewat, motor ditarik, main segak bentak, itu enggak ada. Ya, itu sesuai bukan dengan undang-undang juga bahwa secara sukarela. Nah, gitu ya. sukarela. Kalau tidak sukarela, gugat. Gugat. Nah, ada intinya wan prestasi. Anda berjanji, Anda mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu. Oke. Jadi memang gini, pemahaman-pemahaman inilah yang masih tingkat pengetahuan masyarakat masih minim ya. Artinya ini yang perlu edukasi baik itu dari akademisi maupun dari penegak hukum ya. Penegak hukum ya khususnya tentang pelaksanaan eksekusi fidusia gitu. Ya. Kemudian begini juga terhadap proses eksekusi tadi ya. Terhadap eksekusi. Nah kemudian apakah si pihak ketiganya itu wajib mengantongin satu penetapan pengadilan atau bagaimana tuh? Atau memang jurusita pelaksanaan eksekusi atau ya, kalau dari undang-undang 4299 itu di pasal 16 kalau salah ya. Nah, itu apabila perjanjian itu diingkari, ya, kendaraan itu wajib diserahkan dengan sukarela. Di mana benda itu berada, di tangan siapa benda itu berada, wajib diserahkan dan memberikan penjelasan bagaimana keselanjutannya untuk penyelesaian utang piutangnya. Itu kan gampang sebenarnya. Ya, tapi bukan secara paksa ya. Bukan secara paksa, ada komunikasinya yang harus diselesaikan. Tapi masyarakat beranggapan ini ditarik. Tapi kalau matikan di tengah jalan, main bentak-bentak itu memang bukan orang Indonesia itu. Bukan, tapi diajarin. Harusnya ada yang dari penegak hukum menjelaskan ataupun dari yang memegang undang-undang lah yang menjalankan ini, memberikan kejelasan kepada painan bahwasanya pihak ketiga itu harus diklatkan dulu, dilatih dulu tata caranya, bajunya, busananya yang bagus.
peace-nya yang bagus, bukan yang seperti preman gitu. Jadi ancaman yang dikatakan mereka itu sepertinya yang menarik itu seperti preman. Premanisme sebenarnya di dalam undang-undang tidak boleh. Ya. Saya mengutip dari apa yang Bapak sampaikan tadi dari awal, bahwa ini kan berawal dari perjanjian gitu. Perjanjian, ya. Perjanjian. Artinya perjanjian itu kan merupakan produk hukumnya. Ya. Produk hukum. Sangat disayangkan kalau proses penyelesaian pun diselesaikan secara premanisme tadi ya, cara tarik penarik. Ya, Artinya boleh. nggak boleh. Nggak Artinya boleh. berawal dari proses hukum juga penyelesaian secara hukum. proses hukum itu pengadilan tadi ya. gitu ya. Jadi saya tambahkan sedikit bahwasanya setiap orang melakukan perjanjian ataupun menginginkan suatu benda sifatnya melalui finance harus berhati-hati dan membaca isi hati yang harus kita sanggupi. Bukan kalau orang manajemen itu biasa. Saya punya barang bagus, ya kan? Tapi kita kan terpengaruh dengan informasi. Teliti lebih bagus daripada Ya. kita terjebak dengan informasi. Baik, ini makin menarik perbincangan nih Pak Jol. Mungkin tip bagi konsumen, bagi masyarakat, seandainya masih terjadi upaya-upaya paksa dari pihak ketiga untuk melakukan penarikan, ini bagaimana tip bagaimana menurut Bapak? Tip Ya. bagi masyarakat gitu. Seharusnya masyarakat kalau memang Masih diketemukan gitu ya. Kalau memang melakukan perjanjian tentang utang piutang melalui finance, bacalah situasi dan kondisi dan apa tujuannya. Kedua, apabila terjadi penarikan secara paksa, ya, dan tidak ada surat menyurat, jangan diberikan. Tapi kalau ada surat perintahnya, ada fidusianya, serahkan dan jelaskan bahwasanya saya butuh ini diselesaikan di kantor jaminan fidusia. Contohnya finance. Nah, kebanyakan itu saya nggak tahu. Apakah secara paksa ini sifatnya ada ancaman? Kalau terjadi ancaman segala macam, ada saksi, jelas. Bisa pidana, ancaman loh. Menarik utang piutang, tapi bukan utang piutang yang dikejar, tapi ancaman. Jadi menakut-nakuti seseorang dalam perjanjian itu tidak ada diatur dalam undang-undang. Tapi Pak, secara musyawarah mufakat. Ini dari sisi tadi Bapak bilang sisi debt collector itu kan penagih utang, hanya penagih utang. Penagih hutang kartu kredit. Penagih hutang kartu kredit. Nah, penagih bukan mengeksekusi. Bukan mengeksekusi ya. Gitu ya. Nah, ini yang perlu jadi satu catatan. Tapi bukan undang-undang fidusia ya, tapi itu kartu kredit loh, tentang belanja yang sifatnya ada kartu kredit kan. Ya, artinya debt collector itu adalah penagih hutang. Penagih hutang kartu kredit. Untuk menagih hutang. Hutang. Bukan eksekusi penarikan benda fidusia. Fidusia. Karena fidusia sudah diatur oleh undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Baik. Ini sangat dialog ini sangat membuka pikiran dan wawasan saya sendiri, pemirsa. Pertama kita narasumber yang sangat berkompeten itu ya di bidangnya ya. Selain akademisi, beliau juga pernah di bidang fidusia ya, Pak ya. Ya. Baik. Kan gitu ya. Cukup udah. Baik, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Jadi sebelum saya tutup, dapat saya simpulkan pertama bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh pengadilan, harus ada penetapan dari pengadilan ya, dan pelaksanaan eksekusi fidusia dilakukan oleh jurusita. Kemudian debt collector itu adalah penagih utang kartu kredit. Penagih utang kredit artinya bukan pelaksana eksekusi. Jadi
bagi masyarakat hati-hati, teliti dalam menyikapi terhadap fidusianya. Ya. Mungkin Ada tambahan? Boleh saya tambah? Ya, silakan. Baik, rekan-rekan semua, terutama masyarakat yang memiliki kendaraan secara kredit, lakukanlah perjanjian, baca perjanjian, dan lunasi utang piutang. Secara hukum Islam pun kita wajib membayar hutang Iya, siap. sampai ke waris membayar. Iya, benar. Jadi lebih baik taati aturan dan pilih yang terbaik untuk mendapatkan suatu benda, bukan hanya iklan, tapi kemampuan. Siap. Semoga sukses. Ya, baik, terima kasih Pak Julhandi Faisal sudah bersedia berdialog dengan kami Siko TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.